boys, apa kabar kalian semua? Aku berharap kabarmu baik-baik aja, karena kabarku baik-baik aja. Dan selamat datang di ketika saja baik dunia, padahal kiamat tidak dunia baik. Ya, jadi gini, hari ini aku mau membahas tentang Kobo Kanairu yang digoreng di internet. Kurang lebih semuanya itu berawal dari video ini. Ya, aku ngeliat lah ada video ini yang dimana ada yang ngirimkan ke aku juga. Ini nggak lewat di FYP ku karena isi FYP ku lagu rap semua. Terus habis itu nih, Kok kena goreng lagi? Jadi ya, Kobo kena ceritain goreng tentang lagi Kobo nih, digoreng gara-gara gitu. kostum. Dia digoreng sama orang yang namanya Alvin Nugraha di Facebook gitu ya. Intinya mengizin menyampaikan pendapat keluh kesah perihal terpilihnya Kobo sebagai official co-streamer untuk LCS Split 2 bla 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 bla. Karena udah banyak menggoreng, menyampaikan unek-unek bla 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 bla. Nah, pertama pembawaan stream gak niat, sering nguap gitu. Kelihatan gak nyaman, boring, seperti terpaksa padahal dibayar mahal gitu kan. Terus habis itu kedua, yang nonton berasa interaksi sama patung. Bayangin di live chat pada asik sendiri bahas ini itu dia nggak peduli, kayak nganggap fans itu alat. Gua nggak butuh lu pada, gua butuh duit lu. Hadir di setiap gua live karena gua mau subs, mau 3 juta, tapi yang nonton cuma 3 digit. Gua mau lu pada ngasih like semua video gua, gitu kah Bo? Gitu kan, kesannya kayak gitu. Terus habis itu main kagak jelas, mau sama Gigi pun collab sama Laplus sama nggak niat gitu. Habis itu intinya berharap Kobo bisa lebih tahu diri. Nah, kurang lebih pembahasan itu kan. Dan di videonya di Goreng sini lagi nih, Gatik. Kalau dia tuh kagak profesional banget pas stream kemarin. Mereka pada bilang kalau pas game lagi jalan, dia malah banyak diem, nguap-nguap, terus malah asik ngobrolin Valorant ketimbang bahas gamenya. Orang-orang pada ngomel, seenggaknya ya minimal risk. Overlay streamnya juga ikutan kena protes. Nah. Udah kayak nonton bola di TV lokal. Viewer yang mau nonton tur, contohnya kayak Ella kemarin pas nge-restream dibandingannya turnamen PUBG terus Mobile. terus habis itu dia ini dibandingannya sama Kayla pas nge-stream PUBG Mobile gitu. Pertanyaannya di sini adalah siapakah yang salah? Coba kita pikirkan baik-baik. Kira-kira siapa yang salah? Pertama-tama gini, Kobo sebagai streamer bebas mau melakukan apapun. Mau tiba-tiba badannya, kau tahu nggak sih streamer-streamer Facebook yang main Mobile Legend terus pakai baju minim terus green screennya kayak satu badannya tuh kayak ngenutupin layar gameplaynya gitu. Ya mungkin kau tahu gitu. Cuma kita di sini mau ngebahas PR-nya ya, karena jujur-jujuran aja, menurutku PR-nya Kobo di sini ya sebenarnya bagus. Cuma kayak menyiramkan bensin ke api. Karena sebenarnya banyak orang yang nggak tahu tentang kasus ini, bahkan nggak peduli. Tapi karena dia bikin klarifikasinya, ujung-ujungnya malah jadi rame. Nah, dan sekarang bahkan ku bahas gitu. Untuk masalah ini, masalah overlay stream, sebenarnya secara teknis itu nggak ada peraturan harus segini. Biasanya nggak ada peraturan kayak gitu. Dan dia mau ngapain di stream pun sebenarnya seharusnya nggak ada peraturan di situ. Itu kalau asumsiku ya. Cuma di sini karena tulisannya official co-stream, jadi ya Kobo diberikan hak untuk nge-stream itu game, nge-stream turnamen itu. Orang lain boleh nggak nge-stream game itu? Boleh, tapi ada ketentuan tertentu. Nggak boleh ngedengerin caster atau apa gitu. Kalau di Dota seingatku kayak gitu, kok boleh nge-inspect in gamenya. Terus habis itu, ini dipermasalahkan menurutku ya. Kalau kita lihat sekilas sih kayak ya udah gitu. Namanya overlay dibikin untuk dipakai. Tapi bener sekali lagi gamenya kekecilan. Kita di sini mau ngeliatin gamenya juga gitu. Tapi protesku di sini adalah kau kalau mau nonton gamenya langsung, ya datang ke stream officialnya dong. Ngapain datang ke stream Kobo gitu. Ini tuh ibarat kata orang-orang tuh bener-bener nitpicking. Kayak nyari-nyari kesalahan kecil ditumpuk-tumpuk seolah-olah jadi masalah yang banyak dan masalah yang gede. Yang dimana itu banget, itu annoying banget. Itu kelihatan haters behavior yang pengen ngelihat Kobo jatuh gitu. Jujur aku nggak tahu kenapa sih orang-orang pengen ngejatuhin Kobo segitunya. Apakah dia pernah jahat ke kau? Aku nggak tahu. Apakah kau waktu SMA pacaran sama Kobo terus setelah Kobo jadi sukses akhirnya kau menyesal? Aku yakin enggak juga. Tapi jujur itu concerning. Apalagi setelah ngelihat alasan-alasannya orang-orang kayak iya Kobo streamnya nguap bla 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 bla. Kita lihat dulu jam streamnya, apakah tengah malam, apakah mau subuh? Ya kalau streamnya malam tengah malam ya siapa yang nggak nguap anjir, orang waktunya tidur ya nguap lah. Aku juga stream kayak gini nguap-nguap anjir, namanya juga ngantuk. Stream tengah malam, aku streaming sekarang jam 12:30 mikir gitu. Kita juga nggak tahu kan di belakangnya ada apa gitu kan. Entah dia ngapain, kayak sebelumnya ada project apa gitu kan. Ini nih kritik yang kayak gini. Contoh restream yang bener nggak ada ini. Restream yang salah, yang bener tuh nggak ada. Setauku, sepengingatku juga. Kok kalau mau nge-restream, entah itu CS:GO atau game apapun atau yang lain-lainnya, sebenarnya selama kok nggak nutupin logo
sponsor atau nggak nutupin logo apa gitu, paling itu doang. Aku pernah nyari, bisa nggak kita nge-restream itu? Boleh-boleh aja, silahkan gitu. Nggak ada tuh ketentuan kayak gini. Dan juga sebelum di stream ini, aku bakal kasih tahu kau bagaimana cara industri entertainment bekerja ya. Jadi take a note. Jadi sebelum streaming pasti diliatin dulu kayak aku mau nge-stream ini, nanti bakal muncul overlay yang kayak gini, gamenya kayak gini di sini. Terus habis itu pembawaannya kayak gini. Itu pasti ada briefnya. Dan kenapa dia bisa lolos kayak gini? Berarti udah di ACC sama yang punya brand, sama League of Legends. Ya udah, League of Legends-nya juga kayaknya nggak ada yang mempermasalahkan. Nggak ada official statement dari League of Legends-nya juga. Orang bilang karena itu LOL, overlay Kobo yang ngecilin gitu susah buat lihat championnya. Nah itu kenapa kalau kau mau, kau bisa nonton di stream aslinya gitu. Emang separah apa sih streamnya? Aku kan ngeliatin streamnya nih, kayak gini nih. Aku misalnya nonton full screen gitu kan. Nonton full screen. Ini ada live chatnya di sebelah sini nih. Liatin kayak gini nih. Ada live chat di sebelah. Kelihatan aja kan? Udah kelihatan gitu. Dia ngapain, apa yang terjadi di layar, udah kayak gitu. Bahkan itemnya pun masih kelihatan. Dan ini pun overlay kayak gini pun itu tuh pasti udah lewat ACC dulu. Nih, dia nanya-nanya juga di stream, ya udah gitu. Yang kayak gini tuh pasti minta ACC dulu ke perusahaan, ke brandnya, bukan asal-asalan langsung aku mau stream kayak gini. Nggak bisa, bro. Satu-satunya kritikku itu ke Kobo, dia itu paling nggak minimal riset sebelum streaming itu, kayak cari tahu nama hero-nya siapa, nama itemnya apa, skillnya apa, bagaimana pacingnya gitu. Nih, kalau nggak bisa ngomongin gameplay, minimal hype up dikit turnamennya, saat jangan cuma meremelek nguap doang di stream gitu. Ya ini cukup valid, tapi kalau nguap-nguap nggak bisa lah, itu manusiawi lah. Dan jelas pasti ada orang yang nitpicking sampai segitunya, pengen cari-cari kesalahan sampai segitunya. Dan kalau nggak bisa ngomongin gameplay, bener di hype up aja. Dan dia juga bisa jadi dapat kerjaan ini ya dari agensinya dia nggak sempat riset, nggak sempat apa-apa. Bo, kita ada kerjaan nih, begini nih bayarannya, begini nih, kamu kerjain ya gitu. Diminta kayak gitu. Agak jahat sih kalau menurutku menuntut Kobo jadi kayak robot gitu ya. Jujur, aku kasihan sih. Mentalnya anak ini kasihan anjing. Udah mentally broken, takutnya tambah broken gitu kan, kita nggak ada yang tahu ya. Berarti Kobo juga bisa nolak kah? Kalau kayak gitu bisa jadi. Cuma indis ekonomi nolak kerjaan tuh agak sakit sih menurutku ya. Nah bener, gak usah mempermasalahkan masalah OL. Yang bersangkutan aja nggak masalahin gitu. Simple kan? Nih di sini nih dia sampai minta maaf. My Princess abis dengerin komunitas kah begini? Apakah karena yang ngatain rank challenger semua jadi begini? Aku bahkan ragu dia tahu siapa yang ngatain dan rank challenger, yang ngatain itu rank challenger gitu. Dan di sini dia ini minta maaf di komunitas League of Legends karena kecewa. Jadi ini kesekian kalinya aku dapat pesan seperti ini di donasi, yang dimana aku juga bingung maksudnya apa. Namun chat selalu ngasih tahu aku untuk hiraukan hal itu, untuk gak usah hiraukan hal itu, tapi tetap aja kepikiran sampai selesai stream. Sampai akhirnya ketemu sebuah klip dan sepertinya aku mulai paham maksud donasi tersebut dan ingin belajar lagi untuk memperbaiki masalah ini. Bagus nih, ngomongnya kayak gitu kan, keren. Menjawab kebingungan kalian, aku juga bingung kenapa aku yang dipilih padahal aku belum ngerti banyak tentang League of Legends. Nah ini ya urusannya ya agensi, dan juga bisa jadi brandnya yang milih Kobo. Jadi gini, dalam industri entertainment kita tahu, aku yakin kau pasti sering ngeliat ada premier film atau anime atau apa itu yang diundang ternyata circle-circle yang karbit. Adalah aku nggak mau nyebut lah, tapi sebenarnya dia nggak ngerti-ngerti amat soal anime. Sama juga dengan Pokemon gitu, orang kan nyebutnya Pokefans, dia Pokemon lovers gitu misalnya, kayak gitu kan. Udah ditembak dari sananya, ditembak dari brandnya. Ini kalau kamu tahu ya, industri terutama brand itu tuh belum tentu memilih orang yang kayak beneran ngerti atau beneran main gamenya. Kita lihat di TikTok, kita lihat di IG gitu kan. Aku emang penonton anime, brandingku emang anime karena emang dari bocah, dan seluruh karirku itu ya ngomongin anime mulu. Tapi apakah aku sering mendapatkan brand deals atau dipanggil-panggil untuk ini itu tentang anime? Ya enggak juga. Yang dipanggil adalah orang-orang yang belum tentu ngerti soal anime, dan kalaupun misalnya mereka ngerti anime cuma anime-anime lama, tapi mereka punya koneksi, tapi mereka punya angka yang gede. Aku nggak mau nyebut orangnya, tapi kalau aku nyebut orangnya kalian pasti oh iya betul juga gitu loh. Ada kok orang-orang yang pengen memanfaatkan tren wibu sebagai branding mereka, padahal mereka nggak wibu-wibu amat, tahu-tahu bikin konten unboxing, konten brewek, ada yang kayak gitu. Dan di sini juga ya sebenarnya kalau kamu perhatikan brand itu, misalnya gini, aku udah terkenal main League of Legends, tapi ya secara angka-angkaku kurang gitu, yang nonton streamku nggak banyak, terus habis itu waktu aku main League of Legends yang nonton juga nggak banyak, let's say kayak gitu. Nah brand itu juga pengen League of Legends dan turnamennya itu ditonton sama orang yang bukan fans League of Legends. Kobo, berapa persen sih penontonnya Kobo yang beneran main League of Legends dan chronically main League of Legends? Ya belum tentu banyak, tapi yang kita tahu pasti penontonnya Kobo banyak yang wibu, banyak yang suka anime juga, banyak yang suka K-pop atau bahkan lagu-lagu Jepang gitu kan. Dan intinya kemungkinan besar brand ini pengen ngincer barang itu, pengen ngincer
pasar yang mereka belum dapat. Yang dilihat agensi itu nggak selalu yang paham, tapi yang punya hype dan bisa nge-carry brand. Dengan harapan para penggemar dari orang yang punya hype bisa tertarik dengan brand tersebut. Betul, memperluas pasar. Misalnya gini deh, kita sama-sama tahu Coach Justin itu nggak main Genshin Impact. Nggak mungkin Coach Justin beneran main Genshin Impact, tapi dia di-hire sama agensi dan orang-orangan Genshin Impact untuk mengiklankan Genshin Impact. Ingat gak? Yaemiko gitu. Ingat gak kalian sama Mimi Yaemiko dan Coach Justin? Tujuannya apa? Coach Justin itu penontonnya banyak kan pemain bola. Siapa tahu kalau kita tawarin game kayak gini, ada yang tertarik dan bukan cuma di Wibu doang ini game gitu loh. Jadi kayak memperkenalkan kultur itu sebenarnya itu yang orang-orang miss, itu yang orang-orang pada kagak ngerti gitu. Udah kagak ngerti sama cara kerja dunia gitu kan, susah. Wajar gak dia nggak ngerti League of Legends? Mana yakin aku si Kobo main League of Legends. Udah lanjut. Aku sadar ada banyak member atau streamer lain yang lebih paham dan kompeten dari aku, betul. Tapi di sisi lain tentu aku juga nggak mau ngecewain orang yang udah ngasih kepercayaan ke aku, dan juga fans yang udah seneng atas terpilihnya aku untuk ini. Betul juga. Maka dari itu di sisa waktu luang kerja aku di balik layar, aku lakuin untuk riset tentang game ini. Aku juga minta bantuan teman-teman streamer dan VTuber lainnya yang bermain game ini untuk ngajarin aku, dan syukurlah mereka berbaik hati buat ngajarin. Bahkan sampai subuh pun mereka nggak capek mau ngajarin aku. Aku tahu masih banyak kekurangan dan aku berterima kasih atas kritik dan saran yang kalian kasih ke aku. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah support dan ngajarin aku. Sekali lagi minta maaf, dan kedepannya Kobo akan terus memperbaiki diri. Intinya dia sudah minta maaf. Ya udahlah gitu kan. Selesai. Iya kan? Maksudku para haters ini kritiknya masuk akal nggak? Kritiknya masuk akal. Cuma kalau tiba-tiba kayak sosokan ngomongin stream overlay yang dia kagak tahu bidangnya, itu ngaco jujur. Bener, ini jatuhnya tuh kayak kesempatan haters nyari momen, nyari celah gitu. Masuk akal. Mereka selalu pengen cari momen untuk nge-hate aja. Jadi ya sekali lagi, Kobo salah nggak dia nggak mempelajari gamenya? Salah banget. Kelihatan mengantuk dalam ketika komentari gamenya. Menurutku sih salah, tapi manusiawi banget. Dan jujur-jujuran aja, aku kalau misalnya aku yang diminta nge-cast kayak gitu atau co-stream, aku nggak bakal kayak gitu men. Aku bakal mempelajari bener-bener. Bahkan aku bakal siapkan catatan. Terus habis itu aku bakal ya nge-hypein gamenya gitu. Dan bahkan aku bakal ngajak orang lain yang ngerti untuk bareng. Kalau masalah overlay dikritik, memang nggak semua orang tahu gitu. Tapi jelas ini tuh kritik yang nitpicking. Karena kalau misalnya pun ada yang bilang layarnya kekecilan nih. Kita lihat dari Golf Toransti. Dia ngomong layar Anda terlalu kecil. Si juga layarnya kegedean anjing. Enggak, kita gembel kagak bisa kagak mampu gua beli yang kayak gitu. Cuma jujur keren. Layar kalian kita semua gembel, kita semua miskin anjing. Dia nih yang layarnya gede, memang beda. Lihat ini tanggapan orang-orang pun setelah Kobo kayak gini menurutku bagus banget. Kayak misalnya nih, Kobo kau melakukan hal keren, banyak hal keren, bangga dengan kau gitu. Pasti akan takut kalau belajar hal baru. Ya aku senang kok lihat match historinya, defeat. Jujur ini skill issue kalau kata aku, tapi nggak apa-apa. Lihat Day ngomong, Kobo semangat, aku sangat respect ngeliat kamu memperbaiki diri. Bo, you have been through a lot and I know this is to shall pass. Please don't blame it on yourself gitu. Sumpil Bo, jadi nge-co-stream satu game bukan game yang biasa kita mainin, apalagi komunitasnya udah terbentuk besar, itu emang susah. Emang harus riset sendiri, pada dasarnya kayak gitu. It's okay, you do your best gitu. You did your best. The haters, they are complainers. Kobo, go, Faito gitu kan. Bahkan Kiara pun tahu gitu. Kiara pun tahu kalau itu jelas cuma haters gitu. Kenapa sih yang dipilih bukan Gigi, bukan Calliope, bukan yang Laplus yang bener-bener ngerti League of Legends? Ya tanya sama Saana. Belum tentu ini keputusan dari Holonya nyodorin nama terus dipilih sama brand. Kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang it's Hololive fault, to be honest, nggak tahu. Nggak juga. Ini belum tentu salah Hololive. Kita nggak tahu apa yang ada di belakang meja gitu kan. Terus League of Legends itu udah dikenal dengan komunitinya yang toxic. Jujur iya lagi. Ya itu ya kayak gini lah. Ininya kayak gini lah. Sampai-sampai intinya kan ini kan bule ikut komentar gitu kan. Nggak tahu sih dia Jepang apa bule, aku juga nggak tahu. Sampai-sampai masalah ini tuh yang awalnya tadi masalah kecil yang cuma ada di komunitas Indo aja, akhirnya diliput sama media Jepang. Tahu dari mana ini media Jepang? Ini centangnya bukan biru, ini kuning. Ini media. Intinya dia ngomong di sini, Kobo Kanero minta maaf atas kontroversi streaming penonton League of Legends yang mendapatkan kritik. Sebagai streamer resmi yang menonton pertandingan, namun karena kurangnya pengetahuan dan tentang League of Legends dan sebagainya, situasi di mana sebagian orang mengkritik terjadi, Kobo meminta maaf, menyatakan saya akan memperbaiki diri. Nih, lihat ya. Ada orang yang pinter nih. I think alasan kenapa LCS milih Kobo karena mereka pengen coba
ke orang-orang yang nggak ngerti League of Legends atau yang baru mulai. Ini tuh opening ke new market, ini pembukaan ke market yang baru. Terus si Burung ngetik apa sih tadi Burung nih? Iya, dia watch Kobo. The LCS stream mulai jam 5 buat Kobo. Jadi natural kalau orang-orang ngantuk nguap di jam segitu. Ternyata waktu Kobo mention Valorant, gamenya itu belum mulai. Karena kita sama-sama tahu kalau misalnya Riot di Indo itu tuh terkenalnya ya aku tahu pasti ada yang taunya League of Legends dulu, aku taunya League of Legends dulu. Tapi belum tentu semua orang tahu dan Kobo di sini nggak asingnya sama Valorant. Ya udahlah, dia ngomongin Valorant yang dia tahu. Kalau dilihat dari videonya, dia ngomongin Valorant. A song stage after all. Yo, I'm really, I can't say I'm quiet. I have a quiet close connection with Riot. I even have Riot gun buddy at Valorant, bro. Nih, dia ngomong Valorant tuh pas belum mulai matchnya. Ini ibarat kata ya, kalau kau marah-marah kayak gini, lihat Onepixel. Lihat fucking Onepixel. Onepixel, kau mau tahu seofisial apa dia streaming? Onepixel itu streaming di tempat yang sama pada saat match berjalan. Di stage. Dia ngundang orang-orang gak jelas, tiba-tiba main trompet, tiba-tiba ngegaca, tiba-tiba ada yang bilang Onepixel ngejual fentanyl gitu. Serandom apa coba? Tahu-tahu dia buka case, tahu-tahu dia ngomongin buku, tahu-tahu dia ngundang orang Mongolia gitu. Tahu-tahu Mac 10 accident gitu kan, dia ngejual Mac 10-nya dia. Gitu kan kayak One aja nggak pernah dipermasalahin yang kayak gitu. Tapi Kobo dipermasalahkan. Ya game yang berbeda. Cuma sama-sama co-stream. Onepixel jago nggak main CS? Kagak. Ngerti nggak dia sama map CS? Kagak juga. Dia ngertinya sama skin. Dan kalau di kayak gini ketika gamenya belum mulai Kobo ngomong Valorant, ya udah. Dan berapa lama sih dia ngomong Valorant? Gak mungkin sampai 1 harian gitu dong dia ngomongin Valorant. Kobo mah di VPU napas juga digoreng kill. Emang orang VPU kata gua mah. Emang jahat sih kalau kata aku sih. Maksudku kalau nge-hate tuh nge-hate yang lebih bermakna gitu, yang bener-bener bisa kayak bikin orang ini kena masalah yang gede banget. Ini nge-hate setengah-setengah buat hal yang nitpicking kayak gini. Kata gua. Lanjut nih. Dia bilang Kobo mungkin nggak bener-bener ngerti League of Legends, tapi bukan berarti dia nggak bisa nge-co-stream itu. Banyak juga Kobokers, banyak juga fansnya Kobo yang nonton streamnya itu nggak main League of Legends juga. Dan mereka ya seneng-seneng aja. Bahkan termotivasi untuk menginstal gamenya juga untuk nyoba. Untuk veteran player, mereka juga ngajarin Kobo. Ya udah, mereka ngajarin Kobo di live chat. Ada kan tadi yang C9 apa gitu di live chatnya. Nah, ini pemikiranku. Sebenarnya jumlah orang yang ngejudge co-streamnya Kobo itu sedikit banget. Bahkan klarifikasinya Kobo itu sebenarnya nggak perlu, karena secara PR ini orang-orang kagak ada yang tahu masalahnya nih, terus disiram sama bensin sama Kobo gitu. Meskipun di sini Kobo dapat W-nya, dia dapat simpati dari orang-orang dan dapat encourage dari orang-orang, bagus nggak bagus, tapi jeleknya kan jadi dilihat media asing. Bener, ini tuh loud minority karena yang goreng cuma di grup VPU ya. Tapi kalau sampai ngedonate, jujur itu overly dedicated ya. Maksudku, aku tahu kok orang miskin gitu, orang susah. Jadi kalau kataku 10 ribunya mending kau tabung buat beli nasi padang daripada ngedonate yang nge-hate Kobo kayak gitu. Maksudnya ini bukan bentuk kritik. Pesan ini buat ngatain Kobo. Apa karena yang ngatain rank challenger semua jadi begini? Bahkan Kobo pun belum tentu tahu siapa yang ngedonate dia atau ngata-ngatain dia. Dan dia juga nggak tahu mungkin rank challenger itu segimana. Nih, however, oke, jadi beberapa clipper atau orang yang bikin TLDR atau beberapa jurnalis, yellow jurnalis ini aku nggak tahu maksudnya apa, yang punya centang kuning atau orang-orang kayak Lorheim ini, aku juga nggak tahu. Tapi intinya mereka itu nggak bohong, tapi mereka juga nggak memberikan fakta yang sepenuhnya. Ya, ini tuh lebih ke arah di framing, basically cuma cari engagement. Apakah clipper itu membenci Kobo? Jawabannya enggak. Tapi kenapa sih mereka ngelakuin itu? Karena itu mendatangkan view, tipe konten yang akan disebarluaskan. Sama konten kayak gini, aku percaya men, ini kalau aku ngeklik channelnya, kita klik video, kita lihat nih short ya, most popular pasti ada Kobo 1, Kobo 2. Ini berapa banyak dia bikin video, pasti begitu ngebahas Kobo rame. Dia bahas banyak hal, tapi yang rame apa? Kobo. Video kayak gini rame banget. Ya jelas nyari angka. Salah nggak? Well, nggak salah-salah amat. Aku juga melakukan hal yang sama, tapi ya silahkan ngomongin kebenarannya gitu. Nih, justru ini market LOL sebenarnya di Indo. Kalau nggak digoreng nggak rame, artinya yang nggak main LOL jadi penasaran karena gorengan. Coba aja co-streamnya profesional yang dinikmati, ya itu aja, nggak bakal jadi perbincangan
belakangan after game orang baru jadi nggak tahu. Nah, kayak gitu kan ujung-ujungnya. Udah sih itu aja sih sebenarnya sih. Menurutku ini sekali lagi ini nothing burger. Ini bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang serius. Cuma hatersnya sih. Mereka ini sangat-sangat nggak paham dan tidak terdidik gitu. Jelas aku ngebelain Kobo karena aku tahu posisinya Kobo di sini sebagai apa. Emangnya kalau GK suka versi Versi Kobo, Kobo. mereka gak bisa nonton di orang lain, Bang? Enggak, ya mereka bisa nonton tempat lain. Justru itu. Misalnya nih, orang lihat aduh, streamnya Kobo kurang, keluar cabut ke stream official, nambah ke stream official. Atau misalnya yang kepo, aduh, kepo nih emang League of Legends segimana sih sampai Kobo kagak ngerti, main. Intinya ini tuh aku mau ngasih tahu bagaimana perspektifnya orang brand, orang-orang yang punya produk memasarkan pasarnya gitu. Itu yang caper kalau HP-nya nggak geter, berasa nggak hidup. Minimal geter masukin ke CD langsung high dopamin. Siapa bilang masukin CD, orang masukin ke mulut. Sorry. Nih gini, brand itu belum tentu mau nge-hire orang yang oh ini si paling paham nih. Dia nggak ngelihat itu. Belum tentu ngelihat itu bahkan. Ada kok ini kurang paham apa aku sama anime. Kurang dewa anime apa gua. Semua sosial mediaku ngomonginnya anime. Pernah nggak aku di-hire sama Crunchyroll? Kill kita ada ini Kill Crunchyroll Kill mau nggak pasarkan di Indo? Nggak pernah dapat ininya. Iya bener, brand itu juga nyari angka. Nah aku setuju juga sama Febri nih. Justru mereka nyari pasar baru juga buat penonton non League of Legends biar rame game-nya. Betul. It just cost stream, gak nyari analis. Iya. Kalau nyari yang ahli, nyari analis mereka. Jelas lah ada analis yang cost stream juga. Sekali lagi nih, pernah nggak aku diajak Muse Asia atau Muse Indonesia untuk Akil ngadain nobar di channelnya Muse nontonin anime? Nggak ada, nggak pernah. Nih bahkan Crunchyroll belum tentu tahu aku gitu kan. Bahkan dewa anime kayak aku gitu loh. Misalnya nih kalau ada brand kopi kerjasama sama anime kayak Solo Leveling gitu kan gue Solo Leveling ngerti banget nih bos luar dalam, belum tentu aku yang diajak. Free Ren aku ngerti luar dalam, belum tentu aku yang diajak. Kayak gitu loh, karena ya belum tentu mereka butuh market dari sesama wibu. Mereka bisa cari yang angkanya lebih gede, bisa jadi kayak gitu. Kadang buka FB nemu gorengan Kobo, orang yang head Kobo pengen lihat Kobo downfall kah? Iyalah, pasti itu kenapa aku ngerasa sangat kasihan dengan Kobo. Jujur-jujuran aja ya, Kobo itu udah kerja keras banget buat sampai di sini. Dan beberapa haters saya ini aku nggak tahu kenapa pengen banget ngeliat Kobo jatuh. Aku yakin Kobo bisa jadi kuat. Aku berharapnya kayak gitu. Jadi sekali lagi nih, aku mau ngasih tahu kau, jangan kaget kalau misalnya kau tiba-tiba ada Karbit ya. Ada orang lah. Sekarang dia tiba-tiba ngomongin Pokemon juga lah, ngomongin brewek-brewek lah. Tiba-tiba ngaku kita dari kecil juga Pokemon lovers ya. Mana ada Pokemon lovers ngomong Pokemon lovers? Dia ngomongnya Pokefans anjing. Ada, pasti ada. Kok kira dia ngerti anime? Adu ilmu sama gua anime. Aku ngerti sampai ke dalam industrinya gitu loh. Belum tentu dia ngerti, tapi dia punya angka yang gede. Contoh lagi nih, Karbit lain nih, Karbit lainnya nih. Karakternya Tanjiro, nilai MC anime Tanjiro gitu. Ayo. Terus habis itu ada Ayano Koji, ayo gitu. Terus habis itu tiba-tiba ada karakter Pico. Gitu. Event anime Komifuro, ayo. Tahu kan konten-konten kayak gitu kan? Kok yakin dia wibu beneran? Aku sih nggak yakin. Tidak menggambarkan gitu loh. Tapi apakah dia akan di-hire oleh brand? Bisa jadi. Karena apa? Karena dia punya angka yang lebih gede. Brand itu pengen barangnya lebih dikenal. Tapi bukan cuma itu. Tapi brand itu juga ya, mereka itu bisa aja mempekerjakan kayak, oh ini orang terlibat nih dalam komunitasnya, beneran main nih, punya pengetahuan nih. Kita pekerjakan juga dia gitu. Bisa aja kayak gitu. Jadi nggak semuanya itu tentang angka juga. Gue lihat di VPU kayak standar ganda gitu, Kobong jarang stream dihujat, kayaklah sering stream dikatain pengangguran, final boss. Kan goblok, ya emang goblok. Ya apa yang kau harapkan? Goblok udah. Kobo tuh nafas pun salah, kayaklah pun nafas pun salah gitu. Ya bener nih, intinya brand mau namanya meluas. Dan akhirnya orang pada kepo terus nyobain. Sama juga dengan League of Legends. Udah kasihan Kobo kasihan. Kalau kataku buat orang-orang yang masih protes layarnya kecil, beli kayak gini nih. Biar gede. Ini bukan salah Kobo, salah ekonomi kita yang miskin. Ya udah lah kayak gitu aja ya. Aku juga bodo amat sama pendapatmu ya, karena pendapatku yang paling bener. Kenapa kayak gitu? Karena aku dewa. Aku tuh di atas gitu, di atas. Gak bercanda. Ya udah itu aja dulu ya. Dadah.